Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bab yang ke-7, yaitu perkara yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan di dunia maupun di akhirat adalah mulazamatu taubati wal istighfar. Senantiasa bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan di halaman 35 ya, kita mulai di halaman 35. Qala al-muallifu rahimahullah, faqad tadafaratin nususu minal kitabi was sunnati. Jadi telah banyak nusus, nas atau dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah fi bayani fadli taubati wal istighfar, dalam terkait penjelasan tentang keutamaan taubat dan istighfar. Wa annahuma, dan sesungguhnya taubat dan istighfar itu mujibun azimun lin najati yaumal qiyamah, perkara agung yang bisa menyelamatkan kelak nanti pada hari kiamat. Istighfar, Bapak Ibu. Walihada yaqulu as-sahabiyul jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena ini berkata seorang sahabat mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkatakan begini ya, ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ahu ya, aku heran, ajibtu itu aku heran, kata Ali, liman yahliku, bagi orang yang ya, binasa, wan najatu ma'ahu, padahal keselamatan ada bersama dia. Harusnya ya, seseorang itu tidak perlu ya binasa, termasuk tidak perlu putus asa, karena sesungguhnya keselamatan itu ada selalu bersama dia. Qila, lalu Ali ditanya, wa ma hiya, apa yang kau maksud dengan keselamatan ada bersama seseorang itu? Faqala, lalu Ali berkata, al-istighfar, yaitu istighfar. Artinya setiap kita, Bapak Ibu, bisa enggak beristighfar? Bisa. Kapan di mana saja, kapan saja. Ini sesuatu yang gampang, mudah. Oleh karenanya tidaklah pantas seorang muslim, seorang mukmin putus asa misalnya, dia merasa hancur, sehancur-hancurnya hidupnya. Nah, jangan ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Apalagi kalau kita perhatikan misalnya hadis riwayat Imam Abu Daud wan Nasa'i ya, termasuk Ibnu Majah. Walaupun hadis ini menurut ya sebagian seperti Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan hadis ini lemah. Tetapi menurut Syekh Ahmad Syakir, ketika beliau mentaklik, memberikan catatan kaki atas kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, ini hadis sanadnya sahih. Bagaimana bunyi hadisnya? Nah, ini keterangan ya, di kitab tidak ada. Bunyi hadisnya, Bapak sekalian, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa
orang yang senantiasa beristighfar, terus istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di kitab ini nggak ada ya, ini tambahan, keterangan tambahan. Nah, digolei buat wonten Pak ya. Nah, ini dicatat ini, karena ini keterangan tambahan yang kami ambil dari kitab Fiqhul Istighfar. Ini kitab pentingnya, fikih istighfar. Isinya membahas tentang istighfar. Kita bagus ini ya. Nah, jadi saya ulangi kata Nabi, man lazimal istighfar, barang siapa orang yang senantiasa beristighfar, ada 3 keutamaan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Allah akan jadikan untuknya dari setiap kesempitan jalan keluar. Jadi sesempit apapun situasi yang dihadapi oleh seseorang, kalau dia terus istighfar, astagfirullah, 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 maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, makhraja. Nah, wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan jadikan untuknya dari setiap kesedihannya atau kesusahannya faraja. Nah, berarti apa? Kesenangan ya. Itu kalau dia senantiasa istighfar. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu Bapak Ibu, banyak-banyak istighfar. Hadis akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ahmad wa Ibnu Majah. Itu kelebihan istighfar ya. Nah, istighfar itu sigotnya macam-macam. Sigot itu bentuknya. Paling minimal astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, dalam kitab yang saya bawa ini, kitab pendamping ini, diterangkan dalam Al-Quran sigot istighfar banyak. Dalam hadis-hadis Nabi juga banyak. Itu yang ya tadi yang paling ringan astagfirullah. Yang paling lengkap sayyidul istighfar. Nah, itu. Apa Bapak Ibu, kalau kita baca sayyidul istighfar setiap pagi dan petang, apa keutamaannya? Dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu. Kalau dia terus merutinkan baca sayyidul istighfar 1 kali saja di setiap pagi dan petang. Allahumma gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ah, udah selesai itu 1 kali ini. Ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Tapi harus tadi dibersamai dengan keyakinan ya. Itu kehadiran hati kita saat kita membaca sayyidul istighfar itu. Nah, baik. Jadi masih ingat Bapak Ibu keutamaan kalau kita senantiasa istighfar itu apa? Allah akan menjadikan untuknya dari setiap kesempitan kelapangan atau jalan keluar, dari setiap kesedihan kesenangan, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa kan? Nah, Bapak Ibu nggak punya uang, udah banyak istighfar. Tentu sambil kerja juga gitu ya. Jangan nggak punya uang malas kerja, tiduran, perbanyak istighfar saja ya. Karena ada asbab ya, ada sebab-sebab yang juga kita harus ikhtiari gitu ya. Sambil terus beristighfar. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian, wa inda masa'ala Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najat. Nah, ini sampai disebut 3 kali ini hadis ini dalam 3 bab. Nah, ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi tentang ya keselamatan, yang 2 kemarin kita udah bahas ya, amlik alaika lisanak wal yasa'ka baituka. Apa artinya amlik alaika lisanak? Apa artinya?
tahan, kendalikan lisanmu. Wal yasa kabaituk, apa kemarin? Untuk tetap tinggal di rumah. Wa baki ala khotiatika, menangis atas dosa-dosa atau kesalahanmu. Ini maksudnya apa? Ya, ketika kita menangisi kesalahan kita artinya apa? Nah ini ya, isyarat bahwa kita menyesal. Ketika kita menyesal itu artinya kita bertaubat. Nah biasanya orang kalau taubat itu dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata saya Abdul Razak Al-Badar, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baki ala khotiatik, itu artinya apa? Isyaratun litaubati wal istighfar. Itu isyarat tentang taubat dan istighfar. Wal muradu bil khotiati, yang dimaksud dengan khotiah pada hadis ini adalah jami'ul khotoya wa dzunub, semua dosa, semua kesalahan dan dosa allati taqa'u minal insan, yang dilakukan oleh manusia. Nah, fal mufradu idza udifa yufidu al umum. Nah, kata tunggal, fal mufrad itu kata tunggal, idza udifa, jika dia disandarkan, diidofahkan, disandarkan, yufidul umum, maka itu berfaedah menunjukkan keumuman. Maksudnya apa? Bapak Ibu perhatikan dalam hadis Nabi, ya, wa baqi ala khotiatika. Kata khotiatika, kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab, ini satu kata atau dua kata? Kata khotiatika dua. Apa itu? Yang pertama khotiatun, yang kedua ka. Susunannya apa itu? Mudhof ilaih. Nah itu namanya idofah. Jadi kata khotiah disandarkan pada kata ka. Ka itu artinya domir, ya, domir muttasil yang artinya ka, kamu. Ya, ini dua kata. Kata khotiah disandarkan pada domir ka. Kaidahnya dalam bahasa Arab ini menunjukkan apa? Menunjukkan keumuman. Kata tunggal jika diidofahkan maka itu yufidu al umum. Maksudnya apapun kesalahannya gitu. Maka nangislah kamu apapun kesalahanmu, mau besar mau kecil, ya, pengaruhnya besar dan seterusnya, pokoknya apapun kesalahannya maka beristighfarlah, nangislah, ya. Itu Bapak Ibu. Wa fi hadza isyaratun ila annal abda fi maqamil istighfari wat taubah alaihi. Nah, saya ulangi, wa fi hadza isyaratun, dalam keterangan ini ada isyarat ila annal abda, bahwasannya sesungguhnya seorang hamba itu fi maqamil istighfari wat taubah, nah, saat dia berada pada maqam istighfar dan taubah, maksudnya dia senantiasa beristighfar dan bertaubat, alaihi an yastahdira kasrata dzunubihi, hendaklah dia merasakan, ya, dalam hatinya, yastahdir itu menghadirkan hatinya perasaan kasrata dzunubihi wa khotoyahu, banyaknya dosa-dosa dia dan kesalahan-kesalahan dia. Itu Bapak Ibu. Maksudnya begini, kita ini waktu astagfirullahaladzim, astagfirullah gitu, kita merasa sambil kita mengucapkan istighfar itu kita menghadirkan perasaan bahwa kita ini banyak banget dosanya gitu. Jadi jangan hanya sekedar lisan berucap tapi hatinya nggak hadir. Itu maksudnya. Hadirkan hati saat istighfar itu, ya Allah, saya banyak dosa, astagfirullah. Apalagi kalau sampai kita menangis. Kan disuruh tadi menangis. Wa baki ala khotiatika, nangis. Sambil istighfar Bapak Ibu kita nangis, wah itu dahsyat itu ya. Nah, itu. Jadi itu kemudian maka minha, ya, fil khofai awil alani wa maka minha qadiman au hadisan.
wa ayyastaghfirullaha wa yatuba minha jami'an liyanalan najata wal fawzal kabira. Nah, jadi dosa apa saja gitu ya, baik dosa yang kita lakukan secara tersembunyi fil khofa. Bapak Ibu pernah enggak jenengan melakukan perbuatan dosa saat tidak ada orang yang lihat? Pernah ya? Jangan-jangan sering gitu ya. Nah itu, jadi kita ingat tuh, ya Allah saya waktu sendiri nggak ada yang lihat, banyak berbuat dosa. Awil anan, atau ketika perbuatan dosa itu dilakukan terang-terangan di depan orang gitu ya. Kita menggibah misalnya depan teman-teman, kan itu namanya berbuat salah di depan orang ya, yang nampak kelihatan. Wa makana min haqadiman, atau ya bisa jadi yang dimaksud dosa-dosa itu adalah dosa-dosa lama. Mungkin dulu waktu Bapak Ibu belum tergerak untuk sering hadir ke majelis ilmu, wah sering sekali berbuat dosa. Dulu mungkin waktu masih muda, waktu SMP sekolah dulu sering makan mie ayam nggak bayar gitu ya. Misalnya ya, waktu pas nakal-nakal, itu sama. Au hadisan, atau dosa-dosa terbaru yang kita lakukan, udah istighfar. Karena tadi umum. Wa ayyastaghfirullaha, hendaklah dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, wa yatuba minha, dan bertaubat dari dosa-dosa tersebut jami'an seluruhnya, liyanalan najata, supaya dia mendapatkan keselamatan, wal fauzal kabira, dan kemenangan yang besar. Walihada, oleh karena ini, kana min du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi. Nah, oleh karenanya di antara doa-doa Nabi yang sering dibaca oleh beliau dalam sujudnya, Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah untukku dosaku seluruhnya, baik yang kecil maupun yang besarnya, baik yang awal maupun yang akhirnya, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyinya. Pernah ada yang baca doa ini waktu sujud? Belum. Nah, ini dapat ilmu baru. Ini juga doa sujud. Apalagi kata Nabi ya, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wa huwa sajidun, yaitu waktu dia sedang sujud, fa aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa Bapak Ibu, termasuk ini istighfar ini. Nah ini Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Insyaallah bisa ngapalin ini? Bisa. Doa kemarin udah hafal belum? Ada yang udah hafal? Udah? Coba, udah belum jaringan? Oh belum, tadi katanya udah. Ya. Ada yang hafal doa kemarin Bapak Ibu? Doa sebelum tidur? Padahal sudah saya share. Padahal oleh Pak Helmi panitia sudah di-share ya. Nah itu diamalkan Bapak. Kalau enggak, luput ini pasti hilang ini. Saya yakin hilang itu. Kalau enggak diamalin, doa yang luar biasa kemarin selalu dilakukan Nabi itu pasti hilang. Yakin saya, pasti hilang. Tapi kalau Bapak Ibu hafalkan, terus diamalkan, itu pasti ingat terus. Nah, itu. Jadi ilmu itu cara menjaganya Bapak Ibu dengan amal. Kata para ulama, nahnu nahfazul ilma bil amal. Kami menjaga ilmu itu dengan amal. Ya, saya hafal karena ya dijaga itu, diamalkan. Kalau nggak dijaga ya tidak akan hafal, pasti hilang itu. Jadi Bapak sekalian. Baik, nah ini istighfar baru nih ya. Nah, ini juga penting dihafalin. Kemudian Bapak Ibu, fa idza tabal abdu ila rabbih taubatan shadiqah
apabila seorang hamba bertaubat kepada Allah Tuhannya dengan taubat yang jujur, yang betul-betul, bil iqla'i anidz dzunubi jami'iha, dengan meninggalkan semua dosa, ya, seluruh dosa yang kita tahu dosa itu kita tinggalkan, wan nadami ala fi'liha, dan menyesali perbuatan dosa tersebut, wal azami ala adamil audati ilaiha, dan berazam, berniat betul untuk tidak mengulangi, adam al-audah itu tidak mengulangi ilaiha kepada perbuatan dosa itu, wa aksara minal istighfari lillahi jalla jalaluh, dan memperbanyak istighfar untuk Allah, ya, kepada Allah azza wajal, fa innallaha, ya, sayunajjihi fid dunya wal akhirah, sesungguhnya Allah pasti akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Itu kata Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala. Nah, beliau mendasarkan pernyataannya ini kepada dalil yang diambil dari surah Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Nah, jadi Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau, wahai Muhammad, ada di tengah-tengah mereka. Itu dulu ketika Rasulullah masih hidup. Nah, lalu sekarang bagaimana ketika Rasul sudah tidak ada? Nah, maka sebagian ahli tafsir menjelaskan kalau Rasul sudah tidak ada, berarti ketika ada sunnah beliau hidup di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, sunnah yang hidup, Allah tidak akan mengazab mereka. Maka hidupkan sunnah. Kan Rasul sudah nggak ada, tapi hidupkanlah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sunnah-sunnah yang apalagi yang sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang, kita hidupkan. Ya, itu nanti ada babnya. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar diantaranya. Nah, di sini kita membahas istighfar. Jadi tapi ini di dalam ayat ini ada dua hal penting, ya, supaya kita ini tidak dijamin tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Satu, kalau di tengah-tengah umat itu ada nabi, atau kalau tidak ada nabi, sunnahnya yang hidup. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka senantiasa beristighfar. Itu. Nah, yang relevan dengan pembahasan kita pada sore hari ini adalah ini, ya, kalimat yang keduanya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya, oleh karenanya penting kita senantiasa beristighfar. Nah, lalu kita ajak keluarga kita untuk banyak-banyak istighfar, termasuk masyarakat di lingkungan kita juga kita ajak, ayo Pak Bu, kita istighfar terus agar apa? Allah tidak mengazab kita. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ya, maka kita kemarin ya, gempa gitu ya. Ya, sebagian ulama perbanyak istighfar. Nanti akan ada gerhana hari Kamis. Ya, itu juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar supaya tidak turun azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita terus istighfar, Allah tidak akan mengazab kita. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, maka fakanat taubatuhum wastighfaruhum sababan linajatihim wa sarfil azabi anhum. Maka taubat mereka, istighfar mereka menjadi sebab keselamatan, untuk keselamatan mereka dan untuk dipalingkannya azab dari mereka. Azab akan dijauhkan oleh Allah dari mereka kalau kita sering
beristighfar ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian pada halaman 37 Bapak Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pernah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ya, beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam kitab catatan amalnya, sahifah itu kitab catatan amalnya, istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Jadi Bapak Ibu, waktu kita mengucapkan astagfirullah, dicatat atau tidak? Dicatat. Gitu. Maka perbanyak astagfirullah, astagfirullah. Oh, ternyata catatannya banyak sekali istighfar kita. Nah, itu ya, kata Nabi, dia akan beruntung. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Walihada, oleh karena itu, ya karena ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu yuksiru minat taubati wal istighfar fi yaumihi wa lailatihi. Nabi itu memperbanyak istighfar ya, dan taubat setiap hari dan setiap malamnya. Sehari semalam beliau itu selalu memperbanyak istighfar, minimal 70 kali minimal. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, apa kata Nabi? Kata beliau, qala, aku ya, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata beliau? Yaqul, beliau berkata, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya, fil yaum, dalam sehari, aksar ya, aksar lebih dari min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Itu siapa? Rasulullah. Sama kita kira-kira amalnya banyakan mana? Dosanya banyakan mana? Banyakan kita. Tapi beliau tiap hari itu tidak kurang dari 70 kali, bahkan lebih dari 70 kali. Nah, coba bayangkan kalau kita ya istighfar dalam sehari berapa kali tuh kalau kita tidak khususkan? Paling enggak berapa? 51 ya. Ya. Nah itu ya, ada sholat 3 kali kali 5 kali. Kali 5 berapa? Kali 15 kan. Lumayan. Iya lumayan. Tapi masih jauh dari Nabi kan. Nah, Bapak Ibu dan adik sekalian, padahal Nabi itu sudah dijamin diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu udah dijamin. Sampai kan pernah Aisyah bertanya, waktu itu Rasul sholat lail ya, sampai bengkak kaki beliau. Nah, lalu Aisyah bilang, bukankah engkau sudah Allah ampuni dosa-dosamu, mata qaddama min zambika wa mata akhara? Nah, betul. Nah, tapi apala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah aku tidak mau menjadi hamba yang bersyukur? Jadi memperbanyak istighfar juga sebenarnya bagian daripada ibadah, bagian dari taubat, sebagai juga bentuk kesyukuran ya Bapak Ibu dan sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu kita disuruh banyak istighfar, lalu kita beristighfar ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu ada orang bertanya, lah Rasul kan sudah diampuni dosanya, juga kan maksum beliau itu dari salah dan dosa, lalu ngapain istighfar? Bahkan sampai-sampai ada orang orientalis yang tidak suka terhadap Islam, kalian itu bodoh orang Islam itu, kok ngikuti Nabi
padahal nabinya sendiri banyak salahnya. Buktinya dia banyak minta ampun, kan itu banyak salahnya. Pengakuan kalau dia banyak salahnya, kok diikutin? Harusnya yang diikuti itu yang menyelamatkan. Itu ada buku itu yang menjelaskan tuduhan-tuduhan orientalis bahwa kita ini dianggap umat yang jahil, yang bodoh katanya. Yang bodoh, enggak, orang bodoh. Nah, buktinya mereka kan mengutip juga riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Muhammad itu sering istighfar. Itu menunjukkan bahwa dia itu banyak salahnya. Kalau dikatakan maksum dan seterusnya, wong buktinya dia sendiri banyak istighfar, kan tak terbantahkan. Nah, di dalam kitab ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian diterangkan makna istighfarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa arti istighfar Nabi? Nah, di halaman 94 di sini terangkan Bapak Ibu. Nah, ini penting, kita penting tahu ya untuk bisa membantah itu orang-orang yang menuduh dengan tuduhan yang jelek-jelek itu. Nah, di dalam kitab Fiqhul Istighfar karya Syekh Muhammad Ismail Al-Muqaddam hafizahullah, beliau mengatakan apa? Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, banyaknya istighfar Nabi di samping bahwa beliau sudah Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, ya, bahkan beliau itu ismah, maksum. Nah, maka kita harus memahaminya. Ada dua makna dari istighfar Nabi itu. Ya, makna yang pertama, annallaha jalla wa ala ba'athahu mualliman li khalqihi qawlan wa fi'lan. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mengutus beliau, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mualliman, sebagai guru li khalqihi untuk makhluk-makhluknya, baik mengajarkan kaulan, ucapan maupun fi'lan atau perbuatan. Itu. Fakana yu'allimu ummatahu al-istighfar, dan beliau senantiasa mengajarkan umatnya untuk istighfar wad dawama alaih, dan mendawamkan istighfar itu. Itu Rasul ngajarin gitu, ngasih contoh, bukan saja memberitahu, tapi beliau melakukan. Itulah ya guru terbaik. Jadi kalau ada orang tua di rumah hanya nyuruh, nak sholat ke masjid jamaah kono, bapaknya neng omah terus, nah ini guru yang jelek tuh ya. Ngasih tahu tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Nah, Rasul itu ngasih tahu apa keutamaan istighfar, beliau sendiri ngamalin. Itu. Nah, ini maknanya. Jadi sebenarnya untuk ngajarin kita, memberikan contoh dan tauladan kepada kita. Makanya pada pembahasan bab yang lalu kan, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu suri tauladan yang baik. Lima alima min mufaraqatiha al-ma'asima fi al-ahayin bisti'malil istighfar. Nah, jadi karena Rasul tahu gitu. Rasul tahu walaupun min muqarrafatihal ma'asima fil ahayin bisti'malil istighfar. Muqarrafah itu ya karena umatnya itu sering gitu ya melakukan perbuatan dosa ya, maka dengan memperbanyak istighfar. Lalu yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul ya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru li nafsihi an taksirit ta'ah la adzunub. Rasul istighfar itu ya untuk dirinya disebabkan karena apa? Taksirit ta'ah. Taksir itu apa? Taksirit ta'ah, ketaatan yang tidak maksimal. Taksir atau itu ketaatan yang tidak maksimal. Itu bukan karena dosa. Rasul itu istighfar bukan karena dosa. Ya. Bedakan antara dosa dengan ketaatan yang tidak maksimal. Bapak Ibu, kita sering nggak melakukan ketaatan tapi ala kadarnya? Iya, sering, iya kan? Nah, itu namanya taksir namanya. Taksir.
hanya sekedar untuk membebaskan dari kewajiban. Bara'atun minadz zimmah, itu namanya taksir itu. Nah itu. Itu ya. Intinya Rasul bukan karena dosa beliau istighfar. Li'anna Allah jalla wa ala asamahu min baini khalqihi, karena Allah jalla wa ala melindungi beliau dari dosa ya di tengah-tengah makhluknya. Wastajaba lahu du'aahu ala syaitanihi hatta aslama, bahkan ya beliau mengijabah doanya ya ala syaitanihi, atas ya jin-jin, maksudnya syaitan di sini yang senantiasa mengganggu sehingga jin-jin tersebut masuk Islam. Syaitan di sini maksudnya bukan syaitan iblis ya, tapi jin maksudnya. Wa dzaka anna min khuluqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam kana idza ata bi ta'atin lillahi azza wajal dawama 'alaiha wa lam yaqta'ha. Nah, oleh karena itu di antara akhlak Rasul al-Mustafa ya sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau ya melakukan satu amalan ketaatan kepada Allah taala, Allah azza wajalla, beliau senantiasa berusaha untuk mendawamkan amalan tersebut dan tidak memutusnya. Nah, itu Bapak Ibu ya di antara keterangan tentang kenapa Rasul itu sering-sering istighfar. Baik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Inna kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marratin." Ya, mi'ata marratin. Kami ya, dulu ketika Rasul masih hidup gitu ya, lana'uddu, menghitung, pasti kami hitung ya untuk Rasul SAW ya, yang dilakukan oleh Rasul maksudnya fil majlisil wahidi, dalam satu majelis kami menghitung beliau itu bisa beristighfar dalam satu majelis sampai 100 kali ya, dengan ucapan apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, wahai Tuhanku, ampuni aku ya, bukakan pintu taubat untukku, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Allah atau Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan ini adalah bentuk istighfar yang dibaca oleh Nabi setiap kali beliau selesai sholat duha. Itu menurut keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha ya, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi Rasul itu kalau selesai sholat duha ya, istaghfarullah azza wa jalla ya, atau yaqul Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Jadi bukan Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka dan seterusnya. Bukan itu. Itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu. Bukan. Itu ya yang nyusun orang belakangan. Bahkan bukan juga level sahabat. Sehingga sebagian ulama itu nggak perlu itu habis sholat duha membaca doa itu. Ada dua kelemahan dalam doa tersebut. Seandainya nggak ada dua kelemahan ini boleh saja. Karena doa apapun selama isinya baik tidak ada tidak masalah. Bapak Ibu nyusun kalimat isinya doa, nyusun sendiri. Selama isinya kebaikan dunia akhirat boleh atau tidak? Boleh, silakan. Tapi tadi perhatikan, ada enggak kelemahan dalam doa yang kita susun atau disusun oleh orang lain. Nah, dalam doa sholat duha yang masyhur itu bahkan jadi lagu, kayaknya ya ada artis yang membuat lagu isinya itu doa sholat yang dianggap doa sholat duha itu ya. Nah, mana kelemahan dari doa tersebut? Satu, doa tersebut terlalu terperinci, lebih berlebihan. Dan Rasul sudah mengisyaratkan nanti akan
Ada suatu masa di mana umat ini ya'taduna fid du'a. Mereka berlebihan dalam berdoa. Itu. Nah, dulu ada seorang sahabat berdoa, Nabi dengar. Dia minta dimasukkan ke dalam sorga, tapi terlalu detail, terlalu rinci. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam sorgamu yang semua dindingnya berwarna putih, yang luasnya sekian. Nah, itu mendikte namanya, ya. Request berlebihan. Nah, sehingga para ulama katakan, idza kasural matlub qallal musa'id. Kalau orang terlalu banyak minta, nanti nggak ada orang mau nolong gitu ya. Mintanya berlebih-lebihan. Nah, mana berlebihannya? Coba perhatikan. Ada yang hafal nggak doa salat duha? Allahumma inna duha'uka. Ada yang hafal? Ada. Hafal Pak? Coba dari awal pertama. Allahumma baha'a apa? Wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kassirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Coba, ini kan ngedikte banget kan. Ya Allah, jika rezekiku di atas di langit turunkanlah, jika rezekiku di bumi keluarkanlah, jika rezekiku jauh dekatkanlah, jika rezekiku sedikit banyakkanlah, jika rezekiku haram bersihkanlah. Udah mencuri, copet, jambret, habis itu sholat duha baca doa ini kan. Kalau haram ini dibersihkan kan. Nah ini Bapak Ibu, jadi terlalu berlebihan. Belum lagi yang kedua, bagaimana lanjutannya? Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika. Terus atini ma'ataita ibadakas sholihin, itu ya. Nah, di mana tuh problemnya? Itu bihaqqi duhaika. Kalau kalimat setelahnya itu boleh. Wa bahaika itu kan sifat Allah, wa jamalika sifat Allah, wa quwwatika sifat Allah. Itu sifat Allah semua. Atini ma'ataitaka ibadaka sholihin itu juga bagus ya. Berikanlah kepadaku apa yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang ini bagus. Tapi bihaqqi duhaika ini yang dipermasalahkan. Jadi ya, itu namanya bersumpah dengan waktu duha. Boleh nggak kita bersumpah dengan selain Allah? Nggak boleh. Man halafa bi ghairillahi faqad asroka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia sudah syirik. Itu problemnya. Nah, itu. Jadi gitu ya Bapak Ibu, yang masih mengamalkan itu tinggalin, udah nggak usah. Wah sayang saya udah puluhan tahun, nggak usah disayang-sayang. Ya. Panjang ngapalin susah. Oh, saya udah ngapalin susah-susah dulu, kok suruh ninggalin kan gitu. Nggak usah disayang-sayang. Ya, itu. Ikutilah apa yang dicontohkan oleh Nabi. Udah tadi, gimana istighfarnya? Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca berapa kali? 100 kali. Udah. Itu doa apa zikir? Itu zikir sekaligus doa. Iya kan? Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Doa bukan? Sekaligus zikir. Makanya sholat duha itu disebut sholat apa? Bukan. Ya, itu keutamaannya kita mensodakohi 360 persendian di tubuh kita. Iya, itu keutamaannya. Disebutnya sholat apa ini sholat duha? Disebut dalam hadis kan disebutkan sholatul awwabin. Sholatul awwabin.
Salat orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dibaca ya istighfar itu. Jadi salatul awabin ya, kata Nabi, salatul awabin yaitu salat duha yang terbaik dilakukan kapan? Hina ya, ketika apa? Anak unta kepanasan. Nah, hina tarmudul fisol ya kalau nggak salah. Tarmudu itu kepanasan, al-fisol itu anak unta kepanasan. Ya kira-kira jam 9, jam 10 itu. Itu Rasul nyebutnya salatul awabin ya. Awab itu yang kembali pada Allah, maksudnya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Kemudian ada sedikit tambahan faidah ya yang kami kutip dari kitab Fiqhul Istighfar. Bapak Ibu, sebenarnya dalam keseharian kita ya ada momentum di mana kita dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar. Di antaranya misalnya setelah selesai sholat ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian apa yang diucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada orang nggak terima, sholat apa kita berbuat dosa? Sholat itu kan bukan perbuatan dosa, kok malah istighfar katanya. Ini nggak benar kata dia. Ada orang bilang begitu. Makanya ada orang setelah rampung sholat bukan istighfar yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Karena menurut akalnya sholat itu kan nikmat, kita bisa sholat apalagi jamaah. Bukan istighfar yang pertama, tapi alhamdulillah. Ini namanya otak-atik gatuk tuh ya, berdasarkan akal pikirannya. Enggak boleh. Itu menyelisihi sunnah Rasul. Ya, jadi itu nggak benar, Ya, lalu pertanyaannya, ngapain kok kita habis sholat baca istighfar? Sementara kan bukan perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, taksir tadi, taksirut ta'ah. Ada nggak yang merasa sholatnya selalu khusyuk sempurna? Ada? Berarti taksir atau tidak kita ini? Taksir. Itu yang menyebabkan Rasul ngajarin kita untuk istighfar, karena taksirnya kita. Nah, maka orang yang taksir dalam ketaatan itu juga dianjurkan untuk beristighfar sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu jawabannya. Jadi bukan karena zunub, bukan karena dosa, tapi taksirnya itu, taksirut ta'ah itu. Terus yang terakhir, apa doa ketika kita keluar WC? Gufronaka. Artinya apa? Aku mohon ampunanmu ya Allah. Gufronaka. Itu kalimatnya ringkas itu, tapi maknanya as'aluka gufronaka. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Tapi cukup ucapkan gufronaka. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini ya. Kenapa kita ketika keluar dari toilet dianjurkan untuk baca istighfar? Padahal waktu kita masuk juga baca doa kan? Kenapa? Nah, penjelasannya apa? Gitu ya. Bisa jadi. Tapi dalam kitab Minhatul Alam, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, nah, di antara hikmah kenapa kita diajarkan untuk membaca gufronaka, istighfar itu ketika keluar dari WC, karena ketika kita berada di WC kan, lalu kita membuang kotoran, Bapak Ibu, ada dua penjelasan. Kita zikir atau tidak tuh selama di WC? Enggak. Nah, berarti kan kita tidak zikir tuh. Pas keluar kita mohon ampun. Jadi tidak zikir. Itu yang pertama. Yang kedua penjelasannya, nah, ini ijtihad ulama ya. Ketika kita buang hajat, Bapak Ibu, itu plong atau tidak? Plong kan? Pernah nggak jenengan mules, sakit perut, lalu ada di bis, sebentar-sebentar pengen ke toilet, itu tersiksa atau tidak? Tersiksa banget. Pas ketemu pom bensin langsung lari kan? Dapat toilet kosong, setelah dibuang plong atau tidak?
plong banget kan. Pengen pipis saja pas kita dapat toilet itu plong banget. Itu nikmat atau bukan? Nikmat. Nah, tapi kan kita jarang memikirkan bahwa buang hajat itu sebenarnya nikmat besar. Ya atau tidak? Yang harus kita syukuri. Tapi apa pernah kita bersyukur karena bisa buang air besar, buang hajat? Pernah nggak jenengan bersyukur apa karena bisa buang hajat dengan nyaman? Pernah nggak? Nggak kan? Nggak pernah kan? Nah, padahal itu nikmat luar biasa. Oh iya, kita nggak pernah bersyukur, maka mohon ampun. Ghufranaka ya Rabb. Nah, ini pesalian itu. Nah, itu sedikit ya tambahan untuk melengkapi pembahasan tentang istighfar ini. Jadi saya kira sementara ini dulu yang bisa kita bahas. Ini sudah jam 5 ya. Ya ada 3 pertanyaan ada ya, kami buka. 1, 2, 3. Ya, monggo. Nama antum? Pak Sodikin, silakan. Tadi dalam sholat duha itu kayak mendikte Allah kan nggak boleh atau request ya? Iya. Requestnya terlalu detail itu yang nggak boleh. Saya pernah mendengar sahabat Umar bin Khattab itu request minta bidadari yang hitam manis gitu. Bidadari yang hitam manis. Bidadari kan gambarnya putih gitu. Jadi beliau khusus minta yang hitam manis. Gitu. Itu gimana gitu ya? Ya baca di satu kitabnya Pak. Oke, baik. Terus yang Pak Sodikin tanyakan? Request itu kan boleh gitu. Iya. Dicontohkan oleh sahabat. Iya. Ya, request itu kan doa. Minta boleh. Tapi kalau minta, ya Allah, berikanlah aku bidadari yang hitam manis, rambutnya panjangnya 70 cm, terus lengannya pas gitu. Nah, itu yang detail. Kalau hanya itu kan nggak terlalu detail. Kalau hitam manis ya boleh saja. Kan kalau detail yang hidungnya mancung, terus matanya lebar, nah itu yang nggak boleh itu. Nah, itu namanya mendikte. Kalau hanya sekedar minta bidadari yang hitam manis ya itu kan tidak terlalu berlebihan. Seandainya hadis itu sahih, itu Pak Sodikin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, monggo Pak Haris. Di sini kalau kita praktekkan, padahal kita itu kan sholatnya ya alhamdulillah mungkin di berjamaah terus. Iya. Dan imam jarang melakukan seperti itu. Memperpanjang sujud, ya. Itu gimana? Apakah kita kelas sendirian? Padahal kebanyakan kita kan di masjid. Iya. Itu gimana? Gimana cara ngamalin sunnah itu gitu kan? Caranya imamnya dikasih tahu, Pak Imam tolong sunnah Nabi untuk memperbanyak doa dalam sujud dilakukan. Jenengan kan diikuti oleh kita lah. Kalau jenengan cepet-cepet, gimana kita bisa memperbanyak itu? Nah inilah maka diantara syarat seorang imam itu a'lamuhum bis sunnah, orang yang paling tahu tentang sunnah. Banyak memang sunnah Nabi yang tidak diamalkan, bahkan dalam sholat itu ya. Tadi saya sholat asar ya Rob, cepet banget itu ya. Belum rampung dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh ini kacau ini. Nah ini ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi itu banyak memang imam yang nggak ngerti. Walaupun ada 1-2 masjid kami pernah sholat jamaah gitu ya, bagus imamnya. Jadi sujud itu saya bahkan bisa mengulang-ulang lebih dari 4 kali, 5 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya, ya, atau yang doa Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, pelan-pelan itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Saya bisa 5 kali dan setiap sujud begitu dia. Itu bagus tuh. Apa makmum komplit? Enggak, jamaahnya banyak itu. Jamaahnya banyak. Enggak, tidak ada satupun dalil yang memperbanyak doa itu di sujud terakhir. Saya katakan, siapapun orang yang mengatakan perbanyaklah doa di sujud terakhir itu enggak punya dalil. Tidak punya dalil, siapapun yang ngomong. Ustadz yang terkenal sekalipun tidak punya dalil, enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Jadi enggak benar. Sujud itu di setiap sujud perbanyak doa. Kalau Bapak Ibu baca kitab Aslu Sifati Sholatin Nabi
ka'annaka taroha minat takbir ila taslim, karya Syekh Al-Albani. Tuh baca keterangan tentang hadis tadi ini yang tadi kita bahas ini. Jadi Rasul itu ya kan tidak, Abdullah bin Abbas atau Anas bin Malik mengatakan ma shallaitu, ya aku tidak pernah sholat qattun waro al imam, sama sekali di belakang imam, ya atamma sholatan, ya wa akhaffa sholatan min Rasulillahi SAW. Aku tidak pernah sholat di belakang seorang imam sama sekali yang sholatnya paling sempurna, sholatnya paling ringan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu orang yang ketika jadi imam sholatnya paling sempurna, paling ringan. Bapak Ibu, nah ini seringkali kebanyakan kita memahami ringannya sholat itu cepat sesuai selera jamaah. Betul atau tidak? Atau selera dirinya sendiri. Padahal yang dimaksud tahfif as-sholah itu rujukannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sholat Rasul itu sujudnya memperbanyak doa, Bapak Ibu, dan doanya pun sungguh-sungguh. Wa amma sujud, kata Rasul, dan adapun sujud, ya fajtahidu fihi du'a fa innahu qaminun an yustajaba lahu. Adapun sujud, nah maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena doa yang kita panjatkan waktu sujud, kata Nabi, itu sangat layak untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul itu sujudnya kalau menurut versi kita lama, tapi menurut versi sahabat ya ringan. Ringannya itu kembali pada Rasul, bukan pada selera kita itu, Bapak Ibu. Nah itu Pak Haris. Jadi supaya kita bisa mengamalkan, memperbanyak doa, sungguh-sungguh berdoa dalam sujud, kasih tahu imamnya. Atau kalau enggak pas panjenengan ngimami, jenengan ngimami dilamain enggak juga kan? Kan enggak juga itu masalahnya. Waktu jenengan ngimami saja, jenengan ikut-ikutan orang kan? Ikut kebanyakan imam. Kita khawatir nanti makmumnya ngamuk gitu kan, kok ini suwe temen gitu ya. Padahal enggak usah. Udah kita perbanyak. Bahkan sujudnya Rasul, i'tidalnya Rasul, rukuknya Rasul, duduk di antaranya, di antara dua sujudnya Rasul itu hampir sama atau sama, bahkan sawa ya. Lalu ada sahabat menggambarkan i'tidalnya Rasul itu lama, bahkan kami menganggap apa beliau lupa gitu ya, lama i'tidalnya. Pernah nggak ngapalin doa i'tidal yang agak panjang itu? Ngamalin ya, kan jarang. Orang i'tidal coba rata-rata cepat kan, sami Allahu liman hamidah, baru sebentar udah Allahu akbar. Nah itu padahal sama ya, hampir sama dengan berdirinya. Nah ini Pak Haris, jadi itu caranya supaya bisa diamalkan sunnah ini, kasih tahu imamnya. Kalau imam nggak bisa dikasih tahu, ya jenengan ngimami, wis aku wae gitu ya. Yang ngimami aku saja gitu ya. Nah kalau teman sendiri gitu ya. Mungkin harus ngambil minimal sebenar sujud kan sebenar biara 3 kali sudah sah. Ya. Mungkin diambil itunya sebenar biara. Ya. Iya. Gitu. Iya. Ya. Ya betul bisa. 3 kali itu bilangan ganjil minimal gitu ya. Iya, minimal itu. Supaya kan 3 itu udah bentuk jamak ya. Banyak gitu. Banyak tapi minimal. Nah, gitu. Kan disuruh memperbanyak doa. Pak aksiru ad-doa. Ya itu Pak Haris ya, Pak Haris. Allah a'lam bishawab. Monggo Pak Samsul terakhir. Yang yang ditanya Pak Haris tadi itu apakah harus di sholat fardu atau bisa di semua sholat? Di semua sholat. Di semua sholat. Jadi sujud sama yang setelah doa setelah di antara dua sujud. Sebelum salam itu. Tasyahud terakhir. Kalau kita kembali ke hadisnya gini, Nabi kan pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyu du'ain asma, duhai Rasul, kapankah doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Nabi? Ya, Nabi katakan, ya, fi jawfil lail
di tengah malam, wa fi duburi kulli sholawatin maktubah. Doa yang paling didengar oleh Allah Ta'ala, Bapak Ibu, adalah kapan? Di tengah malam, dan yang kedua di akhir setiap sholat wajib. Fi duburi kulli sholawatin maktubah. Sholat maktubah itu maksudnya sholat wajib. Nah, itu kalau kita baca hadisnya, Rasul itu misalnya, Rasul pernah Bapak Ibu sholat maghrib membaca surah Al-A'raf dibagi 2. Maghrib loh. Al-A'raf ada berapa ayat? 206 ayat. Panjang itu. Kalau enggak, pernah juga baca surah At-Tur. At-Tur berapa ayat? 40 ayat. Gitu. Atau misalnya katakanlah sholat subuh hari Jumat, Rasul biasa baca surah apa? As-Sajdah. Berapa ayat? 30 ayat. Al-Insan 31 ayat. Bapak Ibu, pernah enggak jenengan bermakmum kepada imam sholat subuh hari Jumat, lalu imamnya rakaat pertama membaca As-Sajdah, rakaat kedua membaca Al-Insan? Ada yang pernah? Ada. Lama apa sebentar? Nah, lumayan lah gitu ya. Pesan nggak lama-lama banget sebenarnya, lumayan. Nah, Rasul itu waktu tasyahud terakhir itu lamanya sama, persis sama dengan berdirinya. Duduk tasyahud akhir itu lamanya sama. Bayangkan selama baca Al-Fatihah dan surah As-Sajdah duduk tasyahud akhirnya. Pernah selama itu? Nah, padahal itu tempat yang apabila kita berdoa sangat didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Nah, ini juga sunnah yang banyak ditinggalkan, memperbanyak doa waktu tasyahud terakhir itu. Jadi yang dimaksud dubur kulli sholawatin maktubah itu bukan setelah salam, bukan, tapi sebelum salam. Iya, sholat fardu disebut itu sholawat maktubah. Itu kalau itu emang ada. Nah, kalau sujud tidak ada. Artinya kalau sujud berlaku baik pada sholat wajib maupun sholat sun, dan di seluruh sujud, bukan hanya sujud terakhir, di seluruh sujud. Karena Rasul tidak pernah, sama sekali tidak ada satupun dalil yang menyatakan jadikanlah sujud terakhirmu perbanyak doa, itu nggak ada. Yang ada tadi aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun, yaitu. Gimana? Bapak Ibu itu aja baik. Bapak Ibu berdoa dengan bahasa Indonesia boleh atau tidak? Allah paham atau tidak? Paham. Tapi usahakan jangan dalam sholat. Itu. Jangan dalam sholat. Karena Rasulullah tidak pernah berdoa dalam sholat kecuali dengan bahasa Arab. Ya. Kecuali dengan bahasa Arab. Berarti kan Rasul bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu, Pak. Nah, itu satu ya. Jadi Rasul tidak pernah berdoa kecuali dengan bahasa Arab. Maka kalau kita mau berdoa dalam sholat, nah, bahasa Arab. Terus gimana kalau gitu dalam hati? Ya kan? Dalam hati. Ada sebagian ustaz memang mengatakan nggak apa-apa, tapi jangan dilafalkan, dalam hati saja. Tapi itu pun problem. Bapak Ibu, kalau kita berdoa dalam hati, mulut kita komat kamit atau tidak? Dalam hati? Enggak. Tidak. Padahal sholat itu mulut kita nggak boleh diem, harus terus zikir, terus doa, kecuali waktu sholat jahar mendengarkan bacaan imam. Selain itu ini mulut terus bergerak. Karena ibadah sholat itu ibadah hati, ibadah fisik, termasuk ibadah lisan. Bahkan ketika kita batuk berdahak sekalipun, waktu sholat itu dibuang. Kalau dulu Rasul buangnya jangan ke depan, jangan ke kanan, tapi ludahkan ke bawah sebelah kiri. Tapi kalau di sini Pak Helmi marah. Bapak Ibu batuk dahak puah ke sampingnya. Nah, karena di zaman Nabi dulu nggak sebaik ini.
Nah, maka kami selalu bawa tisu atau bawa surban gitu ya. Pas batuk berdahak ya dibuang di tisu atau di surban. Supaya apa? Suruh dibuang supaya ini mulut tidak berhenti berzikir, berdoa. Coba kalau kita meludah ada dahak, kita simpen di mulut, kita kira-kira bisa nggak zikir? Kalau nanti malah keluar kan? Nah, Atau ditelan setelah. mau berani apa nelen dahak? Dahak keluar udah gitu kental dan hijau lagi ya. Apa berani kita nelan? Jadi itu Bapak Ibu. Jadi gitu Pak. Kalau kita mau berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa silahkan, tapi di luar sholat, yaitu Pak. Kalau dalam sholat sebaiknya kita dengan bahasa Arab. Nah itu. Terus piye nggak hafal? Berarti dihafalin dulu. Udah hafal baru kita amalkan. Jadi baik Bapak Ibu, sementara ini yang kita bisa bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Ya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.